Saya akan jelaskan dulu sedikit materi inisiasi kaitan dengan struktur data. Sudah tampil ya? Oke. Jadi tadi jawaban dari teman kita ini sudah sedikit mewakili berkaitan dengan apa sih itu struktur data, kemudian belajar tentang apa ya struktur data itu. Nah, struktur data sebetulnya sudah kita terapkan dalam dunia nyata dan kita sering berinteraksi ya dengan yang namanya struktur data. Dapat dibayangkan ketika sebuah program tidak menggunakan data yang terstruktur, mungkin akan lebih rumit, mungkin akan lebih banyak memakan script ya dan lain sebagainya. Dan juga ketika kita tidak mengenal yang namanya struktur, mungkin kita tidak akan bisa menggunakan tipe data yang sekarang ada dalam struktur data. Nah, ketika kita selalu berinteraksi dengan yang namanya struktur data, yaitu kapan? Ketika kita saat membuka file di sebuah komputer ya. Nah, bisa Anda bayangkan ketika komputer tersebut dalam ribuan bahkan jutaan data ya, maka file yang akan kita cari ini akan berada di antara jutaan data tersebut. Nah, dan komputer mampu menampilkan data yang kita cari ya. Nah, hal tersebut dilakukan karena adanya struktur data dalam sebuah komputer tersebut. Kemudian selanjutnya, kapan kita menggunakan atau kapan kita berinteraksi lagi menggunakan struktur data, yaitu ketika kita login ke sosmed ya. Nah, login ini dilakukan dengan mengetik nama dan juga password ya. Termasuk ketika kita mengakses sebuah e-learning ya di UT ini. Maka sistem akan melakukan verifikasi ya berdasarkan nama dan password tersebut terhadap jutaan nama dan juga password dari pengguna sosmed lain. Nah, hal tersebut pun menggunakan yang namanya struktur data dalam pengimplementasiannya ya. Kemudian ketika kita mencari nomor kontak dalam sebuah handphone ya, tentunya kita sering melakukan hal tersebut ya, mencari nomor baik itu saudara kita, orang tua kita ya, yang sudah menikah mungkin pasangan kita ya, maka HP akan menampilkan nomor kontak yang kita cari ya dengan cepat. Nah, dan biasanya suka memperlihatkan berapa list yang mirip dengan nama nomor kontak yang kita cari nih saat melakukan pencarian. Maka HP kita akan melakukan beberapa proses struktur data dengan secepat mungkin ya. Jadi kegiatan struktur data ini sebetulnya sudah kita implementasikan baik dalam dunia pekerjaan, baik dalam dunia pendidikan ya, baik ketika aktivitas sehari-hari. Tentu kita selalu menggunakan data yang terstruktur ya. Kemudian selanjutnya, selain itu kita ketika melakukan pencarian dalam sebuah website ya, search engine ya yang terdapat pada website akan melakukan pencarian data dengan menggunakan kata kunci.
Nah, kata kunci ini akan diproses dengan menggunakan struktur data sehingga akan menampilkan hasil yang paling mirip berdasarkan kata kunci. Misalkan kita akan mencari sebuah alamat website www.detik.com misalkan ya. Kita akan login ke alamat tersebut. Ya, tentu dengan adanya struktur data ini ia akan mencari website paling detail ya, dan yang paling valid itu biasanya disimpan di paling atas. Kemudian selanjutnya yaitu menelpon layanan darurat. Jaringan layanan darurat akan langsung melakukan pencarian data berdasarkan nomor yang akan kita gunakan untuk menelpon mereka ya. Pencarian tersebut menggunakan struktur data yang dapat secara langsung memperlihatkan lokasi di mana Anda berada dengan peta yang dapat menghubungi kontak mobil polisi atau ambulan atau pemadam kebakaran untuk mengirimkan langsung ke lokasi yang kita tuju ya, atau tempat kita berada. Nah, berdasarkan beberapa kasus yang telah dibahas, maka kita sudah dapat membayangkan akan adanya proses yang sangat rumit ketika kita tidak menggunakan yang namanya data yang terstruktur ya. Nah, kemudian pentingnya mengenal dan memahami struktur data maka akan mempercepat berbagai proses pencarian data digital yang kompeten. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kebutuhan efisiensi pada struktur data. Nah, kebutuhan efisiensi. Nah, jumlah operasi dengan jumlah operasi yang berjuta dalam suatu komputer, maka akan banyak proses yang dilakukan sehingga membutuhkan efisiensi yang tepat dalam penggunaan struktur data ya. Sehingga jika jumlah operasi banyak maka dapat diselesaikan dengan waktu secepat mungkin dan seakurat mungkin. Nah, selain itu, kecepatan proses jika kita hubungkan dengan jumlah operasi, maka dengan meningkatkan kecepatan proses akan meningkatkan jumlah operasi yang dilakukan. Nah, selain itu, dataset yang berkembang berbicara mengenai dataset, maka semakin besar jumlah dataset, maka akan meningkat pula kebutuhan untuk meningkatkan jumlah operasi dan kecepatan proses. Nah, solusi yaitu bagaimana mengorganisasikan dataset, jumlah operasi, dan kecepatan proses ya dengan menggunakan struktur data. Nah, baik, selanjutnya saya akan memberikan tambahan materi. Ini merupakan intro ya dari saya berkaitan dengan struktur data ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas apa itu struktur data dan juga ada apa saja sih dalam tipe data tersebut. Nah, kita akan bahas. Bentar, saya cari dulu materinya. Sudah tampil ya. Nah, kita akan membahas struktur algoritma ya, khususnya dalam struktur data ini, dan juga tipe data ya. Ini merupakan
materi inisiasi tambahan dari saya untuk penunjang pengerjaan tugas ya. Seperti tugas 1 dan yang seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, dalam sebuah tipe data, khususnya di algoritma ya, kita pasti tidak asing ya dengan yang namanya flowchart ya. Flowchart ini biasanya ditandai dengan simbol-simbol dari proses yang saling terkoneksi ya. Yang pertama yaitu ada terminator ya. Ini biasanya menandakan mulai atau selesai ya. Kemudian ini input ataupun output ya. Kemudian ini seleksi atau pilihan ya. Kemudian proses ya, menggambarkannya seperti ini. Kemudian ini lambang fungsi atau subprogram ya. Kemudian ini sebagai penghubung ya. Kemudian ada predefinite data ya, dan penghubung halaman yang berbeda. Nah, kemudian selanjutnya yaitu sistem dari flowchart ini. Yang pertama yaitu printer ya. Kemudian digambarkannya seperti ini. Kemudian ada keyboard ya, digambarkannya seperti ini. Kemudian display monitor ya. Kemudian file storage ya. Kemudian sorting, extract, merger, magnetic disk ya, magnetic tape, dan delay. Ini adalah sebuah contoh ketika kita membuat flowchart pemilihan bilangan. Yang pertama, kita ketika klik mulai ditandai dengan ini ya. Ini awal ya, awal sebuah program. Kemudian yang kedua di sini program ini masukkan A dan B. Nah, berarti di sini flowchartnya input A dan B. Nah, di sini terjadi pilihan. Bila iya, maka akan dicetak. Nah, bila tidak, maka akan cetak yang B. Kemudian dan diakhiri dengan selesai. Ini merupakan contoh dari sebuah flowchart ya. Nah, kemudian struktur dari algoritma ini, yang pertama bagian kepala atau header ya. Ini memuat nama algoritma serta informasi atau keterangan tentang algoritma yang ditulis. Kemudian yang kedua yaitu bagian deklarasi ya. Ini yaitu mendefinisikan sebuah variabel. Isinya ini memuat definisi nama variabel, nama tetapan, nama prosedur atau fungsi ya. Kemudian tipe data yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya bagian deskripsi ya. Ini adalah rincian langkah ya. Biasanya di sini memuat langkah-langkah penyelesaian masalah, kemudian beberapa perintah seperti baca data ya. Kemudian tampilkan, ulangi, dan mengubah data input menjadi data output dan sebagainya. Ini ada beberapa yang sambil bekerja ya. Semoga kalian sambil bekerja sambil kuliah ini menjadi orang-orang yang sukses ya. Kita lanjutkan, saya memaklumi, nggak apa-apa. Nah, ini adalah salah satu contoh dari program algoritma luas lingkaran, yaitu menghitung luas lingkaran apabila jari-jari lingkaran tersebut diberikan. Kemudian ini adalah halaman judul ya, kemudian ini isi, kemudian ini deskripsi ya. Yang di sini kita dalam deklarasi itu memberikan tipe data ya biasanya. Kemudian dalam deskripsi itu kita memberikan perintah dan lain sebagainya.
seperti ini adalah salah satu contoh program juga. Ini algoritma menentukan bilangan yang lebih besar ya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke tipe data, kemudian variabel dan juga nilai data. Nah, tipe data ini, setiap data memiliki tipe data ya. Apakah data tersebut berupa bilangan bulat ya, atau kita kenalnya dengan integer, angka biasa, atau kita kenalnya dengan real, atau berupa karakter, biasanya ditulis dengan char ya. Kemudian yang kedua yaitu variabel. Nah, ini adalah setiap data diwakili oleh satu variabel. Data memerlukan wadah ya, dan variabel harus diidentifikasi sehingga perlu diberi nama agar bisa dibedakan dengan variabel yang lain. Selain itu, ada yang dinamakan dengan nilai data atau data value ya. Kenapa? Karena setiap data ini memiliki harga atau nilai. Nah, kemudian apa sih itu tipe data ya? Tipe data ini merupakan sebuah sifat dari data tersebut ya. Data disimpan dalam memori komputer dalam bentuk variabel, mempunyai nama tertentu dan tipe data tertentu. Nah, ada beberapa tipe data dalam algoritma ya, khususnya struktur data juga ya. Nah, ada yang dinamakan dengan bilangan bulat atau integer ya. Biasa kita tidak asing pasti menggunakan yang namanya tipe data ini. Kemudian ini merupakan tipe data dasar ya. Kemudian bilangan real ya. Kemudian data karakter yang tadi dinamakan char ya. Data logika atau boolean, kemudian bilangan tetap. Kemudian selanjutnya ada tipe bentukan. Contohnya seperti larik atau array ya. Kemudian record, string dan lain sebagainya. Itu merupakan tipe data bentukan. Kemudian ada juga yang dinamakan tadi integer ya. Integer ini bilangan bulat, bilangan yang tidak mempunyai nilai pecahan. Kemudian real ini untuk menyimpan data yang real ya. Bilangan yang dapat mempunyai digit desimal di belakang koma, atau bilangan pecahan atau bilangan eksponensial ya. Biasanya untuk memasukkan nilai misalkan memasukkan nilai rata-rata 80,56 misalkan dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan real. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan tipe data karakter ya. Ini digunakan untuk menyimpan data alfanumerik ya, seperti A, B, kemudian tanda bintang, kemudian simbol dan lain sebagainya, dan juga angka. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan boolean. Nah, boolean ini mengandung dua nilai, yaitu true atau false ya, dengan menggunakan operator and, kemudian or atau not ya. Nah, nilai boolean ini sangat penting untuk mengambil keputusan dalam suatu program. Kemudian bilangan tetap ya. Nah, ini tipe bilangan, baik bilangan bernilai bulat ataupun tidak, yang nilainya tidak berubah selama algoritma dilaksanakan. Nah, kemudian tipe ini ditulis sebagai const ya. Jangkauan nilai meliputi semua bilangan yang mungkin ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan tipe bentukan tadi ya. Itu array ya. Nah, tipe data bentukan merupakan wadah untuk menampung nilai-nilai data yang sejenis. Contoh nih, integer, nilai ujian. Ini adalah tipe bentukan ya. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan tipe string ya. Nah, tipe data bentukan yang merupakan deretan karakter yang membentuk satu kata atau satu kalimat.
Nah, biasanya ini diapit oleh tanda kutip. Contoh misalkan string nama, alamat. Kemudian selanjutnya ada tipe data berbentuk record ya. Ini merupakan wadah untuk menampung elemen data yang tipe datanya tidak perlu sama. Contoh tipe data mahasiswa record. Nih, ya. Ini datanya tidak perlu sama ya. Lanjutkan. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan tadi variabel ya. Variabel ini suatu lokasi memori komputer yang digunakan untuk menampung dan menyimpan data yang diolah. Kemudian tipe data variabel ditentukan oleh data yang akan disimpan. Penamaannya bersifat unik ya. Nah, kemudian aturan dari penulisannya yaitu diawali dengan huruf, tidak boleh diawali dengan angka ataupun simbol. Kemudian jangan menggunakan simbol-simbol yang membingungkan. Penulisan harus diikuti dengan tipe data ya, sesuai. Nah, sebaiknya tidak terlalu panjang dan tidak boleh menggunakan spasi. Nah, sebaiknya memiliki arti sesuai dengan elemen data. Nah, contoh dari nama variabel yang benar, ini nama, alamat, umur, kemudian nilai, dan garis bawah ujian. Nah, contoh variabel yang salah nih ya, ini tidak menggunakan garis bawah, atau kita mengenalnya dengan underscore. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan konstanta ya. Ini merupakan besaran yang mempunyai nilai tetap selama program dijalankan. Nah, pemberian nilai yang akan disimpan dalam sebuah konstanta dilakukan di awal program. Nah, selama program dijalankan, nilainya tidak bisa diubah. Notasinya seperti apa? Ditulisnya seperti ini dalam sebuah program. Const ya. Nah, kemudian pemberian nilai pada variabel ya, bentuk umum seperti ini. Ya. Kemudian contoh penulisannya ya, seperti ini. Kemudian untuk pembacaan data ya, menggunakan perintah read ya. Kemudian untuk menampilkan data ya, menggunakan write ya. Umumnya seperti ini biasanya. Kemudian ada yang dinamakan dengan ekspresi. Nah, ekspresi ini pernyataan atau yang mentransformasikan nilai menjadi keluaran yang diinginkan melalui proses perhitungan, atau kita mengenalnya dengan proses komputasi ya. Nah, ekspresi terdiri dari operan ya, dan juga operator ya. Yang pertama yaitu operan ini adalah data, tetapan, variabel atau hasil dari suatu fungsi. Sedangkan operator adalah simbol-simbol yang memiliki fungsi untuk menghubungkan operan ya, sehingga terjadi transformasi. Nah, ada beberapa jenis operator ya. Yang pertama operator aritmatika ya. Nah, operator yang melakukan fungsi matematika, baik itu penjumlahan, baik itu pengurangan, baik itu perkalian ataupun pembagian. Kemudian ada yang dinamakan dengan operator relasional ya. Nah, ini ekspresi dengan operator lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau tidak sama dengan. Kemudian not, and, or, dan lain sebagainya. Kemudian hasil evaluasi adalah nilai yang bertipe boolean.
Kemudian ada juga operator logik ya. Nah, operator untuk merealisasikan operand ya, operand secara logis ya, seperti and, or, dan not ya. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan operator string ya. Nah, operator ini untuk memanipulasi string ya, penggabungan, menghitung panjang string, dan mencuplik ya. Seperti itu untuk materi web pada kali ini. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada kalian, bagaimana perkembangan tugasnya? Apakah ada kendala atau tidak? Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Jika tidak, saya akan langsung absen. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akan absen. Mohon konfirmasi hadir ya ketika saya sebutkan namanya. Bentar, saya kunci dulu. Aditya Permana ada? Nggak ada ya. Alisa Afriani? Tidak ada. Kemudian Arman Maulana? Tidak ada. Deliana Nasution? Tidak ada. Faisal Rurizal ada? Hadir Pak. Firman Kurniadi? Hadir Pak. Fitri Rahmadanti? Hadir Pak. Husnul Khotimah? Hadir Pak. Ilham Aryo Fadila? Hadir Pak. Nanda Gusti Rohmani? Nggak ada ya. Neng Lisda Nur Anissa? Tidak ada. Reza Rahmawati? Saya Pak hadir. Rifki Putra Indrawan? Pak, Neng Lisda mohon maaf hadir Pak. Oh iya. Rifki Putra Indrawan, mohon maaf. Tidak ada ya. Rika Cantika? Rika Cantika? Tidak ada. Sinta? Hadir Bapak Rika Cantika. Mohon Bapak. Rika Cantika, oke, hadir. Oke. Makasih. Cinta Dewi Amalia? Hadir Pak. Sundari? Hadir Pak. Tri Mardianto? Nggak ada ya. Usman? Usman? Hadir Pak. Hadir ya. Wildan Saputra Siregar? Nggak ada. Yudi Azhari? Yudi Azhari nggak ada ya. Baik. Sebelum kita tutup, silakan barangkali ada yang ingin bertanya terlebih dahulu. Usman ada ya? Oke.
Baik, sebelum kita tutup, mohon hidupkan kameranya terlebih dahulu. Saya akan melakukan dokumentasi. Mohon dihidupkan dulu sebentar ya kameranya. Baik, Pak. Fitri Danti, Sundari, kemudian Rika, baik, izin saya dokumentasikan ya untuk laporan. Baik, Pak. Oke, terima kasih semuanya atas waktunya. Semoga kita semua diberikan kelancaran ya dalam pengerjaan dan juga proses perkuliahan pada kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, ya silakan tanyakan. Jika tidak di sini lewat message, tidak apa-apa. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Untuk melatih. Terima kasih, Pak.